A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih bagi yang sudah membuka videonya dalam pertemuan ini. Tetap dalam keadaan semangat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan jasmania dan rohaniah, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Baik, kesempatan kita kali ini, Bapak sekalian, saya harapkan dapat menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk tetap belajar dengan baik, ya, tetap belajar dengan baik, dengan semangat, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoinya. Baik, dalam kesempatan ini, anak-bapak sekalian, Bapak akan menyampaikan kepada kalian yang pertama, harus memiliki semangat baru dalam belajar. Maksudnya apa? Karena kalian di kelas 12 ini pasti memiliki keinginan-keinginan, cita-cita. Contohnya ingin melanjut ke perguruan tinggi. Jadi tingkatkan amal ibadah. Sholat duhanya, baca surah Al-Waqiah, surah Al-Rahmatnya, ya, sehingga dapat menambah kecerdasan spiritual. Tentunya sholat 5 waktunya jangan tinggal, ya, baca Al-Quran. Karena untuk mewujudkan mimpi-mimpi atau cita-cita itu, sebagai umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus menggabungkan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal. Setelah jatuh ketentuan itu berlaku, maka kita harus ridho atau ikhlas. Jangan pernah menyesal. Karena apa yang kita lakukan hakikatnya, ya, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Maka dalam hal ini, kalian jangan berpikir, aku sampai SMA sajalah. Karena kompetisi kehidupan ini semakin sengit. Bahwa kalian pada saat ini akan menghadapi persaingan bebas. Bahwa orang-orang luar sana bisa menguasai posisi-posisi yang penting di Indonesia. Jangankan di bidang bisnis, kita perhatikan di permainan sepak bola saja ada naturalisasi, orang-orang luar, ya, mereka dijadikan pemain Indonesia. Ini di dunia sepak bola, apalagi di dunia bisnis. Kalau kita tidak memiliki intelektual skill, persaingan hidup ini sangat ketat.
Maka silakan mau kuliah dimanapun PTN, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat duha, tahajud, kuatkan. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan. Nona mau masuk fakultas apa? Unpri, Pak. Nah, Unpri. Iya. Laila? USU, Pak. USU. Ya, alhamdulillah. Ada yang Unpri, ada yang USU, ada yang UI, Undip, ya macam-macam. Oke. Jangan mau masuk. Saya ITB aja lah Pak, Ikatan Tenda Biru. Ya, cepat kali dia mau berumah tangga, ya kan? Ya Rizky, kamu mana Rizky? UIN. USU, Pak, USU. USU. Wah, Muhammad Yazid. Mana? Apa, Pak? Ya, nanya ditanya nih ya. USU, Mana Pak. rencananya? PTN-nya, perguruan tinggi ya, pilihannya. Unsyah. Ya. Semuanya harus dibarengi dengan apa tadi? Kecerdasan spiritual ya. Nah, alhamdulillah sekolah kita, Dewan Pembina kita Bapak Dr. Sopyantan adalah DPR RI Komisi 10. Beliau banyak program pendidikan, mulai dari beasiswa S1, S2, S3. Orang lain saja dari negeri antah berantah ditolong, ya kan? Nggak kenal dia ditolongnya, apalagi kita yang siswanya, kalian siswanya. Jadi setiap tahun itu Pak Sofyan punya 1000 kuota untuk bidik misi. Jadi kalau anak Sultan ini tadi yang baik di USU atau di Unpri tadi mengurus bidik misi, ikut program bidik misi, yang 1 bulan mendapat bulanan 8 sampai 1 juta, ya, 8 sampai 2 juta, 1 juta, gratis pula kuliahnya. Saya pikir tidak ada istilah tidak ada biaya untuk masuk perkuliahan atau untuk mengikuti perkuliahan. Yang penting ada motivasinya tadi, motivasi baru, ya. Jadi yang jelas ada keinginan, ada kemauan. Kalau keinginan dan kemauan saja tidak ada, nah ini bahaya. Dengan berkuliah, dengan terus menuntut ilmu sampai S1, S2, S3, insya Allah Allah akan mempermudah segala urusan kamu. Mewujudkan cita-citamu. Kenapa? Karena kan Allah sudah janji dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan ya derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi menuntut ilmu itu adalah jihad, adalah pahala. Silakan tuntut ilmu dengan baik. Baik anak bapak sekalian, alhamdulillah kita masuk ke pembahasan bab 5. Bab 5 ini dengan sebuah judul pengantar, yaitu berdakwah dengan arif dan damai di Nusantara. Ya, berdakwah dengan arif dan damai di Nusantara. Sekarang kita pahami dulu satu persatu kata-kata dari pembahasan kita ini supaya tidak gagal pemahaman ya. Oke. Yang kita bahas pada saat ini Pak adalah tentang bagaimana dakwah Islam masuk ke Indonesia. Ya, nah ya. Jadi dakwah Islam masuk ke Indonesia itu dengan damai,
dengan penuh kearifan. Ya, maka umat Islam yang ada di Indonesia ini juga harus berdakwah dengan kearifan dan damai pula. Kita dudukkan dulu satu kata-kata nih. Dakwah. Ayo, apa itu dakwah? Siapa yang mengerti, memahami, paham tentang apa itu dakwah? Apa itu dakwah, Laila, Kumala, Sari? Atau kelas 11 sudah kita bahas itu. What the meaning is dakwah? Ayo, yang lain. Proses ya, Pak. Dakwah proses. Mengajak, Pak, mengajak. Iya, mengajak. Ya, terima kasih. Itu dia ya. Jadi dakwah proses tidak salah. Ya. Karena mengajak itu butuh proses. Ya, diajak untuk berubah itu juga butuh proses. Nah, itu dia ya. Jadi dakwah itu berasal dari kata da'a yada'u. Ya. Dakwatan. Nah, begitu ya. Dakwah. Dakwah mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati ya wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah orang ya ke dalam agama Tuhanmu, ila sabili rabbik, jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, dengan kearifan, dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan tutur bahasa yang bersahaja. Ya, ini dakwah bilhal. Ya, keadiban. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jadallah mereka kalau perlu ada argumentasi, ya, buatlah argumentasi yang baik. Ya, kalaupun ada yang namanya debatnya jangan debat saling mendiskriminasikan, tapi debat yang sehat. Sehat, debat yang membangun. Ya. Nah, dakwah ini lebih umum dari kata-kata khutbah. Kalau khutbah itu terkait kepada satu ibadah sholat tentunya. Ada khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah istisqa, sholat minta hujan, khutbah kedua gerhana matahari. Nah, jadi dia terkait kepada sholat. Kalau ada tabligh, kalau tabligh artinya menyampaikan. Tabligh ini dia tidak berkaitan tentang ibadah atau sholat. Dia lebih umum, pakai podium, pakai pentas, seperti peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan pengajian, majlis ta'lim, itu sering disebut dengan apa? Tabligh. Tabligh akbar, ya. Itu tabligh, menyampaikan. Nah, kalau dakwah ini segala aspek. Pakaian, dakwah, pakaiannya bagus, rapi, ya, Islami busananya, ya, rambutnya dipangkas, sopan, santun, rapi, itu dakwah. Ketika orang tanya, itu siapa? Murid Sultan. Oh, kelas berapa? Kelas 12. Wah, bagus, rapi. Kan itu ya, yang dapat nama kelas 12 itu. Tapi kalau buat salah, orang akan tanya lagi, apa agamanya? Nah, ini dia masalah. Kalau Anda buat salah, orang lihat apa? Anak mana, tinggal di mana, apa agamanya? Yang jelek apa? Agamanya. Dia udah di framing orang. Ya. Jadi anak bapak sekalian, ya, dakwah itu mengajak. Islam itu apa? Islam sesuai dengan namanya aslama yuslimu islaman, menyelamatkan. Islam itu apa? Kalau Anda mau selamat, Anda harus tunduk patuh, ikut ajaran agama Allah, ajaran Rasulullah SAW, dan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang dekat kepada Rasulullah, yang memahami tafsir, memahami ya interpretasi terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ahli fikih,
ahli-ahli dalam bidang agama Islam. Apakah itu fikih, tauhid, atau tasawuf. Nah, Islam yang dimaksud di sini ya Islam yang dari Allah, dari Rasulullah. Ya. Jadi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, kita yakini bahwa innad dina indallahi Islam, itu agama Islam. Tapi Allah sempurnakan ketika Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir membawa kitab Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Allah udah ridho Islam sebagai agama kita. Allah sempurnakan, Allah lengkapkan. 3 hari setelah ayat ini turun, Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah wafat. Umar bin Khattab gembira ya, waktu mendengar ayat tadi. Yang menangis satu orang, yaitu Abu Bakar. Kenapa kamu menangis? Kan ayat ini bagus, mengatakan Islam sudah sempurna. Apa kata Abu Bakar? Biasanya kalau yang sudah sempurna, sudah siap itu, utusan itu, atau orang sudah siap melaksanakan sebuah pekerjaan, tugas, dia akan pergi meninggalkan kita. Aku khawatir Rasulullah SAW meninggalkan kita. Betul, 3 hari setelah itu Rasulullah wafat. Yang terkejut, yang nggak mau terima, ya seakan-akan ya, mereka orang yang sahabat-sahabat itu adalah orang yang kuat iman. Tapi apa? Terpukul dengan meninggalnya Rasulullah, Umar bin Khattab. Pedangnya dia kata, "Mangqala Muhammad qad mata la aqtulah." Siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, kubunuh dia. Apa kata Abu Bakar? "Mangkana ya'budul Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la ya. Fa inna Allah hayyun la ya." Siapa yang menyembah Allah, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sekarang sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, ingat Allah hidup selamanya, Allah tidak akan mati. Mendengar kata-kata Abu Bakar, Umar bin Khattab terlepas pedangnya dan dipeluknya lah Abu Bakar, menangis dia. Sedih. Jadi Islam dari masa Rasulullah, dari masa Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad, dalam keimanan kita mengajak kepada kalimatus sawa, kalimat yang sama semua, yaitu apa? La ilaha illallah. Ya, disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tidak boleh mengejek agama-agama lain. Karena pada hakikatnya dasarnya dahulu adalah sama-sama tauhidullah, mengajak beriman kepada Allah. Kalaupun ada perubahan-perubahan sekarang, Allah juga berpesan, jangan kamu mengejek sembahan agama lain, karena nanti penganut agama itu akan mengejek kamu juga. Padahal mereka tidak punya ilmu tentang ketuhanan. Yang sesuai dengan tauhidullah. Oke. Nah, kearifan itu apa, Pak? Hikmah. Bisa kebudayaan. Jadi kearifan lokal. Islam masuk ke Indonesia dengan menjaga kearifan lokal. Kebudayaan dari agama-agama sebelum Islam itu dibilang bid'ah, haram, syirik. Gara-gara orang pakai janur waktu pesta, tanda bahwasanya di gang itu ada pesta, ditaruh janur, itu kan umum di Indonesia ya. Betul nggak? Halo? Umum ya? Iya. Iya. Sekarang orang takut taruh janur. Kenapa? Ada yang Islam radikal itu, dia bilang, oh itu menyerupai Hindu Buddha itu bukan ajaran Islam. Itu warisan dari agama Hindu Buddha. Padahal kita tahu itu adalah apa? Itu adalah kearifan lokal Nusantara, Indonesia. Yang ada di Indonesia. Kalaupun dulu ada agama yang lain, yang meretasnya itu, udah ketika Islam masuk, Islam tidak menghapus itu, tapi keimanan yang diperbaiki. Jangan lagi kalian yakin kalau udah ada janur, bahwa itu kalian meminta perlindungan kepada dewa ini, dewa itu. Yang penting silakan pasang janur juga, itu hanya sebagai tanda. Boleh kan? Boleh nggak? Halo? Aduh, nggak Boleh, Pak.
Hanya respon lah. Kalau saya bilang boleh, ada yang jawab. Jadi, alhamdulillah, makasih ya, Em Rizky. Jadi boleh, silakan. Jangan takut syirik, karena tujuan kita janur itu hanya tanda saja. Maka setiap pernikahan, agamanya apapun, ya di Indonesia ini ada janurnya. Agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, ada janurnya. Kenapa? Itu sebagai kearifan lokal Indonesia. Ya, nah, kedamaian. Rasulullah berdakwah dengan toleransi, tasamuh. Ya, lakum dinukum waliyadin, kata Allah pada Rasulullah. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Ya, silakan. Seperti di sekolah kita ada gereja, ada wihara, ada kuil, ada masjid. Ya, mau ibadah masuk ke rumah ibadah masing-masing. Enggak boleh ngejek agama orang lain. Jadi Rasulullah menyampaikan agama dengan damai, dengan rahmatan lil alamin, dengan penuh cinta kasih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi apa? Dalam Islam diutamakan rahmat. Rahmat ramah, bukan marah-marah, kan ya? Merangkul bukan memukul, membina bukan membinasakan. Ya, dengan akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, kamu mempunyai akhlak yang mulia. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Sebagian dari tanda kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah jadikan engkau Muhammad, aku jadikan engkau Muhammad, kata Allah, lemah lembut. Innallaha rafiq wa yuhibbur rufaqa. Allah itu maha lemah lembut, menyukai orang yang lemah lembut. Walaupun tafazzal ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kau kasar wahai Muhammad, maka orang akan lari dari kamu. Orang tidak akan mau mengikuti agamamu. Sedangkan Rasulullah SAW berlemah lembut saja, banyak yang menolak, menganggap dia orang gila, menganggap dia perusak adat istiadat. Tapi Rasulullah SAW menerapkan hukum Islam itu step by step, pelan-pelan. Ya. Tapi kalau tauhid Rasulullah langsung la ilaha illallah. Ya. Makanya banyak sahabat-sahabat yang mempertahankan keimanan ini, ya, yang syahid di jalan Allah. Ada yang disiksa, dihimpit batu, kan ya. Oke, di Nusantara, ini kalimat di Nusantara ini banyak diapakan orang, dipermasalahkan orang. Kalimat Nusantara ini sebenarnya sudah dipakai lama di Indonesia. Maka ada PTP Nusantara, mobil Nusantara, ya kan? Nah, jadi Nusantara ini sebenarnya adalah, ya, sesuai dengan apa? Artinya Nusa adalah pulau, antara apa? Pulau-pulau yang ada diantarai oleh selat, ya, laut. Bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan, ribuan pulau, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, ini harus kita pahami. Nusantara ini sebenarnya lebih luas daripada Indonesia yang sekarang. Kenapa? Wilayah Nusantara ini adalah wilayah Kerajaan Majapahit Sriwijaya. Ya. Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Sriwijaya yang sampai ke Brunei, sampai kepada Malaysia, sampai kepada Singapura, Vietnam, Thailand. Ya. Ini dia, lebih luas. Kemudian Nusantara lebih dikenal lagi dengan Indonesia, berpecah-pecah. Kenapa? Karena dulu ada kolonialisme, penjajahan. Maka Indonesia yang banyak negara kepulauan ini adalah lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, satu sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Jadi disebut dengan Indonesia. Nah, sekarang kita kembalikan dengan kalimat Nusantara. Kenapa? Karena memang di daerah Nusantara, Majapahit, Sriwijaya ini satu pemahaman aswaja, ahli sunnah wal jamaah Islamnya. Ya, dari segi fikih banyak yang memakai mazhab Syafi'i. Ya. Halo. Nah, nanti kita sambung ya, teleponnya nanti ya. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah memakai 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Dari segi tauhid, teologi biasanya memakai paham Asy'ariyah, Maturidiyah. Apa itu, Pak? Ya, yang disarikan dari Al-Qur'an dan hadis oleh Imam Al-Asy'ariyah dan Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah yang kita kenal dengan sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsi. Karena kemudian dari segi ilmu adab, ilmu akhlak, tasawuf, kita mengikut ya itulah salah satunya Imam Al-Ghazali. Nah, itulah dia. Makanya kalimat Nusantara ini sebenarnya lebih luas. Kita kenal ada apa Syekh Al-Fatani. Itu Fatani itu juga bagian dari Nusantara juga. Thailand, Vietnam ya. Baik, pada masa dulu. Abad kejayaan Islam. Baik Anda Bapak sekalian, jadi kalau ada istilah Islam Nusantara, kalian jangan bingung, kalian jangan memfitnah. Oh, Islam Nusantara agama baru, agama yang dibawa oleh Said Agil Sirat, yang dibawa oleh Jokowi. Nah, ini kadang-kadang orang yang lucu, berpikirnya tidak sistematik. Ini kita sudah sebutkan. Jadi yang dimaksud dengan Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia, yang menjaga kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara. Apa kearifan lokal yang ada di Nusantara? Kita ada marhaban, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, kita ada upah-upah, kita ada yang namanya apa itu tepung tawar, ya, kita pakai marhaban memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj. Itu yang ada di Nusantara, yang ada di Asia Tenggara ini. Kalau Anda pergi ke negeri Arab Saudi, dulu sebelum dia modern, sebelum dia welcome kepada pemahaman-pemahaman lain, itu tidak ada. Halo. Iya, halo juga. Apa, Mak? Iya, iya Mak. Ya, oke. Ini tuh nih. Dimute-kan, Indah. Ya. Oke, jadi di unmute ya, unmute ya. Kalau apa? Dengarkan aja saya. Nah, jadi kalau ada isu-isu terhadap katanya Islam Nusantara adalah agama baru Nabi kayak Said Agil Sirat, itu fitnah. Tanyakan tentang Islam Nusantara itu kepada orang yang paham. Dalam hal ini apa? Pembelajaran kita menjawabnya. Bahwa yang dibahas dalam istilah Islam Nusantara itu adalah mempertahankan budaya-budaya, mempertahankan sejarah keislaman yang ada di bumi Nusantara, di Indonesia. Karena orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, orang-orang yang mereka dulu menuntut ilmu di luar negeri, balik ke Indonesia, menyebarkan paham Wahabi, anti kepada madhab, anti kepada pendapat para ulama. Bagi mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa melihat pendapat ulama, mereka tidak percaya adanya wali songo. Anda lihat itu, kalau di YouTube tuh banyak ustaz-ustaz Wahabi yang kalian tengok kadang-kadang ya keningnya hitam, jenggotnya panjang, kalau bicara suka sekali haram, suka sekali bid'ah, kafir, ya, seperti itu, ya, nggak toleran terhadap ya pendapat orang lain. Kalau tidak dia tidak betul. Nah, inilah yang dikatakan radikal. Paham radikalisme ya, ini akan mengarah kepada apa? Dia akan mengarah kepada yang namanya
ya merasa benar sendiri, menghalalkan darah orang lain yang tidak segolongan sama dia, menganggap ibadah orang lain tidak diterima, padahal orang lain juga berdasarkan Al-Quran dan hadis dan berdasarkan pendapat ulama. Kalau Wahabi Salafi takfiri inilah yang akhirnya apa? Menjadi ngebom Bali, ngebunuh orang lain, ngebom gereja, rumah ibadah orang lain. Kita Islam yang ada di Indonesia, dakwah kita adalah dakwah kebangsaan. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ada sebagian daripada itu. Bahwa di awal kemerdekaan Indonesia ini, ya, sudah ada juga orang-orang yang mau mendirikan khilafah, orang yang mau mendirikan syariat Islam di Indonesia ini. Ada DITII, NII, Kartosuwiryo mau mendirikan negara Islam. Akhirnya bagaimana? Tak diterima. Kenapa? Ulama-ulama juga banyak, pahlawan, pendiri negara ini, santri-santri. Mereka paham tentang agama kok. Tapi sepakat tentang apa? Tentang 4 pilar. Apa itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar ini dipertahankan. Kenapa? Karena sadar Indonesia ini bukan hanya diduduki atau dihidupi oleh orang Islam. Sehingga logonya umat Islam menghilangkan 7 kata dari Pancasila. 7 kata dari Pancasila. Adanya Piagam Jakarta. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa? Karena kita takut Indonesia ini terbelah. Maka 7 kata itu sepakat para ulama Pandeng Fadir, ya, pendiri negara ini, untuk udahlah dihapuskan saja. Ketuhanan yang Maha Esa menurut agamanya masing-masing. Tapi bagi kita adalah la ilaha illallah. Bagi mereka lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah tasamuh toleransi yang ada di Indonesia. Kita mencintai Indonesia agar Indonesia ini tertata dengan baik. Jadi dakwah Islam yang kita inginkan adalah dakwah yang watoniyah, yang hubbul waton minal iman, dakwah yang wasatiyah, dakwah yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maksudnya apa? Tidak menjadi orang yang fanatik buta, yang ujuk-ujuk mau mendirikan negara khilafah, mau mendirikan syariat Islam. Tidak pula kiri jadi PKI, orang yang mau liberal, mau bebas. Tapi kita berada di tengah. Kita merawat kebudayaan Indonesia, kita merawat kearifan lokal Indonesia. Sehingga ada Presiden Soekarno mengatakan, kalau Anda mau jadi orang Indonesia, jangan jadi orang Arab. Jangan jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Mau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Ya kan? Jangan jadi Hindu, jangan jadi orang India. Maksudnya apa? Jadilah orang Indonesia. Maka kita lihat agama apapun dulu itu di Indonesia atau khususnya di Jawa, mereka pakai apa? Pakai ini batik atau pakai seperti yang dipakai Bapak ini. Lihat ini. Bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai, dengan adanya perdagangan. Orang-orang Arab datang ke Indonesia berdagang dengan jujur, ini bagus, ini tak bagus. Akhirnya orang raja-raja yang ada di Indonesia tertarik. Akhirnya apa? Bukan hanya tertarik kepada kejujuran mereka, juga tertarik kepada mereka dinikahkan dengan putri-putri mereka. Akhirnya terjadilah yang namanya akulturasi budaya, penetrasi budaya, terjadilah yang namanya penyatuan budaya tadi. Setelah adanya pernikahan, ada pendidikan, karena setelah ada anak, anaknya dididik. Setelah itu apa? Kehidupan ini butuh yang namanya seni, ya, masuklah seni wayang, gamelan, para sunan-sunan, wali-wali yang keturunan dari Habib-Habib, Sayyid, keturunan Arab. Jadi jangan katakan sunan-sunan itu bukan Habib. Mereka sunan tetap memakai istilah Nusantara. Belakangan saja baru ada istilah Habib-Habib di Indonesia ini. Kan itu ya.
Nah, monggo alhamdulillah para habib-habib sampai sekarang juga menyebarkan agama dengan sopan santun. Seperti Habib yang ketua Jatman itu, ketua Jamaah Tarikat di Indonesia itu, Habib Lutfi, kan itu ya. Dengan lemah lembut. Kita tidak bahas Habib-Habib yang bicara kasar, ya. Makanya jangan kita contoh kalau itu tidak benar, kan ini ya. Yang dia sampaikan mungkin dakwahnya benar, tapi cara menyampaikan tidak benar. Mencaci maki orang, kan itu ya. Jadi memahami konsep bagaimana patuh kepada ulil amri menurut Islam. Ya, bukan harus mendirikan negara Islam. Walaupun negara itu bukan negara Islam, tapi kita berada di situ, umat Islam harus patuh kepada pemimpin. Selama pemimpin itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Ya, jadi ini banyak provokasi-provokasi yang terjadi pada saat ini. Yang jelas bagaimana kita menjernihkan permasalahan, jangan memperkeruh permasalahan. Oke. Ini nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Enak ya, sampai di sini dulu pengantarnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti kalian kita akan bagi jadi 3 kelompok. Tadi di grup sudah saya sampaikan karena ini ada 2 kelas ya. Ini ada 2 kelas, 1 kali Zoom. Maka ada 6 judul. Saya pecah tentang bab 5 ini. Silakan pilih anggota Anda 5 orang 1 grup, paling sedikit ya. Kalau yang di grupnya ada 15 berarti tinggal cari 3 grup. Kalau dia 20 berarti apa? Lebih kan? Bisa 7 1 grup ya. Kalau yang dia ini ke IPA 3 berapa satu kelas? Berapa orang?